Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya sore ini? Kok sepertinya ceria banget? Alhamdulillah luar biasa, Allah memberikan kesehatan dan juga suasana hati yang luar biasa, dan saya baik Bapak. Iya, ada apa ini Bu Bagaimana Iva? dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah saya juga baik Bu Iva. Ada apa ini Bu Iva kok tumben ngubungin saya sore-sore seperti ini? Ada apa ini? Begini Bapak, tapi sebelumnya saya tidak mengganggu kan ya Pak ya? Oh, enggak apa-apa. Silakan Bu, silakan. Ada apa ini? Gini ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi saya itu pengen ngobrol lah, bincang-bincang santai dengan Bapak gitu terkait ya. Saya itu ya namanya manusia ya Pak ya, pasti Iya, ada betul. beban pikiran dan juga ya itu. Dan saya itu ingin sedikit berbagi atau bercerita tentang unek-unek yang saya alami dari kemarin gitu Pak. Baik Bu Iva. Terus kira-kira nih Bu Iva nih, apa sih yang diharapkan? Tujuan lah jadi percakapan akhir nanti, apa sih yang diharapkan dari Bu Iva? Tentunya saya mengharapkan sebuah solusi atau mungkin ya paling tidak lah nanti ada pandangan buat kedepannya apa yang akan saya lakukan atau apa yang akan saya laksanakan terkait bagaimana memecahkan masalah ini atau unek-unek yang saya hadapi ini Pak. Siap Bu Iva. Kalau boleh tahu nih, apa sih masalah yang sedang dihadapi Bu Iva sekarang? Boleh cerita dong sama saya. Iya, sebelumnya mohon maaf ya Pak ya, ini saya curhat dulu ya Pak ya. Nggak apa-apa, silakan. Bincang-bincang santai aja Bu Iva. Ya, jadi gini Pak, saya kan seperti yang mungkin Bapak tahu ya, saya mengajar di sekolah luar biasa gitu, dan anak-anak saya itu memang luar biasa dengan berbagai macam hambatan lah gitu Pak, dan saya itu menghadapi sebuah fenomena di mana ada salah satu siswa saya itu dia mempunyai nilai rendah atau mungkin dari hasil asesmennya itu dia di bawah rata-rata, di bawah teman-temannya yang lain seperti itu Pak. Nah, sementara kalau saya itu ada rasa ini Pak, ada rasa canggung atau gimana gitu Pak untuk menghadapi siswa ini, karena jujur ini merupakan siswa dari salah satu anak dari guru yang ada di sekolah Bapak. Gitu. Oh, seperti itu. Jadi Bu Iva itu sekarang sedang menghadapi masalah, ya bisa dikatakan ruwet, enggak ruwet, tapi mau dikatakan enggak ruwet, tapi ruwet ini Bu. Nah, itu ruwet buat saya Pak. Ruwet. Jadi saya melihatnya mau dibilang ruwet, enggak ruwet, mau dibilang enggak ruwet, memang ruwet. Jadi ada salah satu siswa dari Bu Iva itu, anaknya nakal, kemudian nilainya itu rendah, seperti itu Bu Iva ya. Dan ini merupakan anak dari salah satu guru yang ada di sekolah ibu, seperti itu Bu Iva ya, sehingga Bu Iva merasa canggung. Ini terkait dengan nilai, dengan perilakunya. Kira-kira menurut Bu Iva itu ada sih kriteria atau patokan seorang anak itu dikatakan baik seperti apa, Bu? Ya, jadi
Begini Pak, kan kita di sekolah itu kan sudah ada kayak peraturan-peraturan juga gitu ya. Jadi Betul, betul, betul. bagaimana siswa itu nantinya dapat mematuhi peraturan seperti hadir, absennya tidak boleh banyak gitu, maksudnya banyak alfa, terus kemudian sering tidak mengikuti pelajaran, sering terlambat, kemudian pada saat itu kayak kurang peduli gitu. Jadi yang kalau menurut saya yang baik itu ya mereka siswa yang bagaimana bisa mengikuti pelajaran dengan baik, mematuhi peraturan seperti itu. Oh, jadi di sekolah Bu Iva masih menggunakan peraturan kelas seperti itu, Bu ya? Sebenarnya bukan peraturan sih Pak. Jadi kayak sebuah kesepakatan di mana kalau kita Oh, misalnya iya. masuknya di jam 7, jadi jam 7 ya kita sepakat masuk jam 7. Ketika anak itu terlambat, maka otomatis dia akan tertinggal dengan pelajaran Iya, gitu iya. kan. Betul, Sementara betul. saya untuk menegurnya itu saya masih agak Canggung gitu, Bu ya? iya, karena dia notabene anaknya teman guru juga gitu Pak. Jadi kayak kurang gimana ya, perasaan gitu. Karena saya perempuan jadi terlalu bawa perasaan Pak. Iya, betul, betul, betul. Nah, baik Bu Iva, melihat dari cerita yang disampaikan Bu Iva itu, saya bisa menarik kesimpulannya bahwasannya ini sebetulnya ada tuntutan peraturan atau kesepakatan, juga ada tuntutan secara batin, merasa tidak enak karena itu anaknya salah satu guru yang ada di sekolah Bu Iva itu. Nah, Betul, kira-kira Bu, dari tingkat kenakalan anak, bukan nakal lah Bu, tingkat apa, nilai anak itu atau tingkat kenakalan anak itu kalau dibuat rentan angka antara 1 sampai 10 kira-kira berada di angka berapa, Bu? kalau diskalakan itu saya rasa mungkin ada di angka 4 atau 5 lah Pak itu. Di situ. Gimana itu angka 5 itu, Bu? Ya, jadi kan intinya anak itu masih belum bisa ini Pak, masih belum bisa mematuhi sebuah kesepakatan yang sudah di awal itu kita sepakati gitu, seperti dia sering bolos, kemudian masih ketika asesmen itu juga masih nilainya di bawah teman-temannya seperti itu. Akhirnya kalau diskalakan ya mereka anak itu masih di angka itu gitu. Oh, iya. Terus selama ini mungkin Bu Iva pernah sudah bincang-bincang bicara langsung enggak dengan anaknya selama ini? Belum Mbak, karena ya itu tadi, ya sebenarnya gini, saya sudah tapi itu di dalam kelas gitu ya sebatas ini. Jadi saya itu masih bingung bagaimana caranya menghadapi anak ini karena di satu sisi saya takut nantinya perasaan kepada wali murid gitu yang Orang notabene tuanya gitu, Bu ya? iya betul. Singgung maksudnya seperti itu, Bu ya? Karena yang namanya orang tua dengan itu kan biasanya ya siapa sih anak yang mau anaknya itu ditegur gitu. Saya takutnya seperti itu. Saya tuh lebih baik menghadapi wali murid yang dari luar daripada wali murid yang dari dalam sendiri seperti itu, Pak. Nah, kira-kira dari apa yang disampaikan Bu Ifadri tadi, salah satu penyebabnya anak berbuat seperti itu apa sih? Kira-kira loh. Ya mungkin karena dia merasa saya anaknya guru di sini gitu ya, jadi semena-mena ya saya pasti dapat nilai, saya pastilah. Oh ya, menginginkan gitu Bu ya, menginginkan gitu ya. Nah ya, Karena merasa punya backing mungkin seperti itu Bu ya. Betul ya, seperti itu Pak maksudnya. Jadi kayak kurang peduli lah gitu. Iya. Nah, setelah mengetahui beberapa masalah itu dan penyebab-penyebabnya, kira-kira rencana apa sih yang akan Bu Iva lakukan untuk memperbaiki sifat anak itu? Jadi kalau rencana saya sih ya itu tadi Pak, saya itu ingin sekali memanggil orang tua atau kita mengkomunikasikan dengan orang tuanya yang itu tadi wali murid itu ya, karena kalau bagaimanapun kita harus bekerja sama dengan wali murid gitu Pak. Betul. Saya sendiri hanya membuat sebuah pembelajaran di sekolah tapi jika tidak bisa komunikasi atau menjalin kerjasama dengan orang tua, maka itu tidak akan membuahkan hasil. Apalagi anak-anak saya itu kan berkebutuhan khusus dan memang butuh penanganan khusus gitu, baik di sekolah maupun di rumahnya gitu Pak. Jadi Ibu itu nanti akan memanggil orang tuanya seperti itu Bu ya?
Iya, untuk rencananya seperti itu. mengkomunikasikan, untuk mengkomunikasikan atau bincang-bincang lah paling tidak dengan Betul. orang tuanya, dan kebetulan orang tuanya juga ada di sekolah ibu kan seperti itu Bu. Jadi Iya, komunikasi betul, lebih Pak. lebih lebih gampang. Mungkin juga seperti itu. Ya, itu sebetulnya usaha-usaha bagus Bu. Itu menurut saya ide-ide bagus. Apa yang bisa Ibu lakukan? Selain itu kira-kira ada enggak sih cara-cara lain misalkan yang lebih Iya, kalau ini saya rencananya ya selain kalau yang untuk memanggil anaknya itu kan memang itu yang pertama ya Pak ya, kemudian dengan orang hmm. tua gitu. Terus kalau mungkin yang lain itu saya bisa komunikasi atau kerjasama dengan teman-teman guru yang lain, yang Oh, dimana bagus Kak, bagus. karena kalau di sekolah itu kan biasanya setelah klasikal itu ada kelas khususnya, Pak. Jadi setelah kelas khusus itu guru yang lain yang yang mengajar gitu. Mungkin saya bisa kolaborasi dengan guru ini bagaimana sih menangani perilaku anak ini yang semena-mena. Jadi itu nanti akan dikasihkan di terapi perilakunya itu, Pak. Mantap mantap Bu Iva. Itu masuk ide atau cara jitu mungkin menurut saya. Jadi yang pertama mungkin Bu Iva bisa komunikasikan langsung dengan orang tuanya yang kebetulan juga guru di sana, namun juga tetap menjaga perasaannya kan seperti itu Bu ya. Nah, Menjaga iya perasaannya itu, tetap Pak. Itu yang sangat saya tersinggung. takutkan, Iya, Pak. betul. Kemudian cara yang kedua itu tadi katanya mau bincang-bincang santai atau minta saran di teman-teman guru, juga bisa menggunakan guru BK seperti itu Bu Iva ya. Iya, betul, Pak. Caranya itu saya sendiri sangat respect Bu dengan dan yakin Bu, insya Allah usaha-usaha seperti itu sukses, nanti akan adanya perubahan terhadap sifat anak yang ada Amin. di yang sedang Bu Iva hadapi itu sekarang. Kira-kira komitmen Bu Iva dari rencana itu apa sih? Itu Pak, jadi saya ingin yang pertama ya saya melakukan pendekatan dulu terhadap anak itu, kemudian dengan orang tua juga, komunikasi dengan orang tua ya. Nanti dengan teman-teman juga, ya teman-teman guru nanti tak lupa juga dengan kepala sekolah yang nantinya kita mungkin bisa mendapatkan sebuah solusi atau bagaimanalah kita kerjasama dalam membuat terapi perilaku terhadap anak tersebut. Yang tadinya kan biasanya saya anaknya ini, jadi saya nggak peduli gitu. Jadi mungkin itu nanti bisa saya Betul. komunikasikan dengan teman-teman guru yang lain seperti itu. Jadi Wah, tidak ada lagi saya anaknya ini, jadi mereka semuanya sama dan ketika di sekolah itu maka itu harus semuanya sama dengan teman-temannya yang lain. Mungkin itu, Pak. betul. Nah, semoga apa yang direncanakan Bu Iva ini berjalan baik. Amin. Setelah percakapan ini, perasaan Bu Iva seperti apa sekarang? Perasaan saya ya alhamdulillah sih saya merasa lebih plong gitu ya Pak, karena saya sudah mengutarakan unek-uneknya dan terima kasih banyak ini untuk Bapak karena sudah bersedia Iya. menampung cerita saya gitu ya. Jadi menampung keluh kesah saya juga. Jadi ini mungkin ya ini pengalaman atau cerita masalah saya pribadi, tapi Bapak sudah bersedia untuk meluangkan waktunya. Saya berterima kasih banyak karena ya dengan ini saya bisa merasa plong gitu, merasa lega gitu Pak. Ya, sama-sama Bu. Nanti saya juga tidak sabar ini Bu Iva ingin melihat seperti apa sih nanti progresnya anak ini. Saya juga kalau tidak keberatan Bu Iva nanti bisa bincang-bincang lagi. Mungkin juga hal ini juga bisa saya terapkan di sekolah saya seperti itu Bu juga. Jadi ketika ada anak bermasalah seperti itu, mungkin saya bisa kasar-kasarnya lah menjiplak cara yang Bu Iva gunakan ini. Wah, Saya boleh. senang berbagi seperti itu Bu. Saya juga tidak sabar gimana nanti progresnya, kemajuannya. Kalau kiranya Bu Iva berkenan nanti di lain waktu bisa bincang-bincang lagi seperti ini Bu Iva ya. Boleh Bapak, dengan senang hati. Saya juga ya bersyukur ya dengan adanya momen seperti ini ya kita bisa bertukar masalah atau cerita lah. Jadi intinya saya tuh yang awalnya masih kurang percaya diri, akhirnya saya oh iya saya ini harus seperti ini gitu. Jadi mungkin ada sedikit kekuatan yang bisa membangkitkan rasa percaya diri saya dengan saya bercerita karena Betul. jujur selama ini saya tuh mengemban unek-unek itu seperti apa ya, berat sekali gitu Pak. Jadi dengan bercerita ini alhamdulillah ya itu bisa ini dan saya berharap semoga komunikasi ini juga nantinya kita berlanjut ya Pak, tidak berhenti hanya di sini saja gitu Pak. Iya, sama-sama terima kasih. Karena ini waktu sudah
sedikit lagi Bu, semoga percakapan ini nanti akan membuat perubahan pada diri kita semua seperti itu Bu ya. Amin, amin. Dan harapan saya itu kita bisa bertemu di lain waktu seperti itu Bu Iva. Terima Iya. kasih sebelumnya Bu Iva. Sama-sama Bapak, saya terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahirkan profil pelajar Pancasila.